Henti jantung dan kematian selalu diawali oleh gangguan irama jantung atau aritmia. Nama saya Dr. Doni Yugo Hermanto, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis aritmia. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pondok Indah. Gangguan irama atau aritmia itu adalah yang terjadi apabila laju nadinya itu kurang dari 60 atau lebih dari 100 atau antara 60 dan sampai 100 tapi tidak beraturan. Irama jantung yang normal itu adalah irama jantung yang berdenyut secara teratur dengan laju kira-kira 60 sampai 100 kali per menit. Aritmia bisa disebabkan oleh banyak hal, ya. Nomor satu yang paling umum adalah genetik. Jadi memang dari lahir sudah ada. Lalu penyebab lain yang menyebabkan aritmia adalah penyakit jantung itu sendiri seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, atau penyakit jantung katup itu juga bisa menyebabkan aritmia. Hal-hal lain di luar jantung yang bisa menyebabkan aritmia antara lain adalah peningkatan hormon tiroid. Oke, aritmia ada beberapa jenis ya. Nomor satu bisa kita lihat dari lajunya. Kalau misalnya lajunya pelan atau dikurang dari 60 kali per menit, itu kita katakan beradi aritmia atau denyut nadi yang pelan. Kalau misalnya laju nadinya cepat di atas 100 kali per menit, kita katakan takiaritmia atau takikardi, itu di mana denyut nadi lebih tinggi dibanding normal. Ada lagi beberapa jenis aritmia lain yang mungkin denyut nadinya normal antara 60 sampai 100 kali per menit. Ada yang kita namakan ekstrasistol. Ada lagi fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi. Mungkin saja laju nadinya normal 60 sampai 100, tapi denyut nadinya sangat-sangat tidak beraturan, tidak mengikuti suatu pola yang dapat dikenali seperti itu. Ayo subscribe and like YouTube RS Pondok Indah. Gejala aritmia ada 5. Nomor 1, yang bisa menjadi gejala aritmia yang paling sering adalah berdebar. Nomor 2, bisa yang terjadi adalah seperti lemas. Lalu nomor 3, denyut nadi seperti tidak beraturan. Lalu nomor 4 adalah gejala skip beat. Jadi seperti ada denyut nadi yang hilang. Dan yang terakhir yang paling kita takuti adalah gejala aritmia yang menimbulkan keluhan pingsan. Kalau misalnya terjadi pingsan, nah itu adalah suatu tanda dari aritmia yang berbahaya dan harus segera ditangani. Deteksi mandiri yang bisa dilakukan di rumah pertama adalah kita katakannya dari society itu adalah menari ya, meraba nadi sendiri. Ya, kita bisa melihat seperti ini ada jempol kita susuri, ada tulang di sini, kita bergerak ke arah luar, di sini kita bisa meraba nadi kita sendiri. Pertama kita nilai dulu teratur apa nggak teratur. Kalau teratur artinya oke. Kalau nggak teratur itu suatu hal yang tidak normal. Kalau misalnya teratur kita hitung nadinya berapa. Gitu, setiap denyut kita bisa hitung. Misalnya dalam 15 detik ada 10 kali, artinya ya 10 kali 4. Jadi dalam 1 menit 40. Metode yang bisa dilakukan juga dengan teknologi sekarang adalah beberapa juga bisa dengan oximetry, dan yang paling muktahir dan yang paling reliable adalah kita bisa menggunakan smartwatch. Jadi kalau misalnya pasien datang ke kita, yang pertama kita lakukan pasti adalah lakukan rekam jantung atau EKG biasa 12 standar pada saat lagi istirahat. Bila pada saat itu sudah kelihatan gangguannya, oke, kita akan stop di situ langsung pada rencana terapi. Tapi kalau misalnya tidak ada atau tidak muncul gangguannya, kita melakukan pemantauan EKG atau rekam jantung dalam jangka panjang. Aritmia yang berbahaya adalah yang ekstrim cepat dan ekstrim lambat. Gitu, ekstrim cepat biasanya di atas 150, ekstrim lambat biasanya di bawah 40. Pengobatan aritmia itu ada beberapa jenis juga. Yang paling sering justru yang adalah pengobatan. Gitu, ada beberapa obat anti aritmia yang bisa diberikan kepada pasien. Kalau misalnya pengobatan itu gagal atau pada beberapa kasus di mana pengobatan itu tidak efektif, kita ada suatu metode namanya ablasi. Ya, ablasi itu kita petakan di dalam listrik jantung itu yang bermasalah di mana. Nah, masalahnya itu kita langsung atasin. Itu hanya seperti kateter doang, hanya lukanya cuman sekecil tusukan bolpen lah. Umumnya pun kita lakukan dalam kondisi pasien sadar, jadi tidak perlu anestesi umum seperti itu. Tingkat kesembuhan ablasi tergantung dari jenis aritmianya. Yang paling sering seperti SVT atau ventricle extrasystole itu bisa mencapai 90–95%. Dimana untuk penyakit seperti atrial fibrilasi kesembuhannya itu sekitar antara
70-80%. Pemasangan pacu jantung atau pacemaker diperlukan untuk pasien dengan nadi yang lambat. Misalnya pasien itu tidak mampu menghasilkan listrik sendiri jantungnya, atau dia mampu menghasilkan listrik tapi kabel-kabelnya itu ada blok, kita perlu melakukan pemasangan pacu jantung atau pacemaker. Sementara ICD kita pasang buat apa? Itu kondisi di mana terjadi henti jantung mendadak. Jadi mencegah terjadinya henti jantung atau kematian. Jadi buat para viewers, kalau misalnya Anda merasakan gejala-gejala aritmia seperti yang 5 tadi, penting untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk memastikan apakah benar ini suatu aritmia atau ini suatu hal yang normal. Dan jangan pernah meremehkan pingsan, ya, karena pingsan itu bisa merupakan gejala pertama dan terakhir dari henti jantung mendadak. Oke, ya, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.